Di sesi kali ini kita akan melakukan tutorial untuk melakukan perencanaan lantai kendaraan, di mana kita juga akan menghitung profil-profil yang dibutuhkan untuk girder pada jembatan komposit seperti yang ada di layar Anda. Nah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghitung beban-beban yang ada di atas dari gelagar itu, yang nantinya akan kita hitung sebagai beban yang akan naik di atas gelagar. Nah, berbicara sedikit tentang jembatan komposit, di mana jembatan komposit ini tersusun dari plat beton bertulang yang nanti fungsinya sebagai platnya atau lantainya, dan itu merupakan bagian struktural, dan biasanya nanti ada lapisan aspal sebagai penutup lantai. Menghitung momen lentur dengan mengikuti sifat balok dengan jumlah banyaknya perletakan. Nah, pembebanan yang diperhitungkan adalah berat sendiri dari lantai beton bertulang itu, yaitu beban matinya, berat aspalnya, beban T, yaitu beban truk, beban angin melalui kendaraan, dan juga akibat perubahan temperatur yang membuat menjadi muai susut pada material yang ada. Di samping itu juga perlu dilakukan analisis terhadap geser pons pada lantai akibat tekanan roda kendaraan yang cukup besar. Nah, peraturan yang akan kita pakai di sini adalah peraturan-peraturan SNI yang berkaitan tentang beton, perencanaan beton, lalu berkaitan dengan baja karena gelagar kita adalah komposit terbuat dari baja, dan juga menggunakan RSNI T02 2005 untuk pembebanan jembatan. Nah, di tutorial kali ini kita akan melakukan simulasi perhitungan pembebanan, total beban, sampai perencanaan pada tulangan plat lantai beton. Di tutorial ini, saya menggunakan kondisi given situation-nya adalah jarak antara gelagar dengan gelagar atau S, itu ada 1850 mm. Ketinggian plat lantai beton yaitu 20 cm, tebal selimut adalah 3,5 cm, TA atau ketinggian aspal sebesar 10 cm, dan TH untuk ketinggian beban air hujan adalah 5 cm. Untuk jarak diameter tulangan atau jarak tulangan minimum yaitu di 200 mm, mutu beton adalah K250, mutu baja tulangan 390 MPa, bentangnya adalah 31,5 meter, dan WF gelagarnya digunakan WF 588 312/20. Untuk mutu baja merupakan 250 MPa F yield-nya, dan untuk E-nya baja adalah 200.000 MPa. Oke, kita bisa mulai dulu untuk membreakdown atau melihat data material yang kita miliki. Di given situation-nya kita punya mutu beton yaitu K250. Untuk bisa mengubah K250 menjadi sebuah F ekstensi atau FC prime, maka rumus yang digunakan ada 0,83 kita kalikan dengan K dibagi dengan 10. Kita sudah tahu untuk K itu merupakan kode kilogram per centimeter square. Supaya kita bisa mendapatkan satuan Newton per milimeter persegi atau megapascal, maka kita bisa kalikan 0,83 kita bagikan dengan 10. 0,83 ini sudah ada pada bentuk perbandingan dalam membuat uji tekan. Didapatkan F ekstensinya sebesar 20,8 megapascal. Untuk menghitung EC atau modulus elastisitas beton, rumus yang kita pakai adalah 4700 kita kalikan dengan akar dari FC prime atau F ekstensi. Dan EC yang kita miliki adalah 21.410 megapascal. 21.410 megapascal. Kita ke koefisien muai panjang beton. Karena kebetulan di sini adalah menggunakan lantai plat beton, maka bisa kita lihat pada RSNI T02 2005 tabel 21. Untuk sifat bahan rata-rata akibat pengaruh temperatur, koefisien perpanjangan akibat suhu
untuk beton di mana kuat tekannya di bawah 30 megapascal karena kita adalah 20,8 megapascal, maka kita masuk dalam kondisi yaitu kuat tekan di bawah 30 megapascal yang nilainya adalah 10 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Maka setiap ada penurunan suhu atau kenaikan suhu, maka koefisien muainya adalah sebesar 10 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celciusnya. Pada analisa struktur ini kita akan meninjau pembebanan dengan melihat pada satu satuan per 1 meternya. Jadi seperti yang ada di gambar, kita bisa melihat kita akan mengambil lebar efektif, bisa kita katakan lebar efektif, tapi bukan lebar efektif dalam perencanaan gelagar baja, tapi lebar efektif untuk bisa menentukan atau merubah seluruh pembebanan itu menjadi dalam satuan kilonewton per meter larinya. Jadi kita ambil lebar 1 meter, ini yang akan kita jadikan pembebanan atau nilai kilonewton per meter larinya. Kita mulai dari beban sendiri atau sering disebut sebagai QMS. Di QMS ini sudah ada di RSNIT 02 2005 di tabel 3. Kita bisa lihat tabel 3. Di tabel 3 ini kita bisa melihat beberapa nilai berat atau satuan isi atau kerapatan massa dalam satuan kilonewton per meter pangkat 3 untuk tiap material yang ada. Karena kita menggunakan lantai jembatan plat yang dibuat dari beton, maka untuk beton bertulang atau beton nilainya antara 22 sampai 25, kita menggunakan 25 kilonewton per meter kubik. Lalu kita kalikan terhadap B. Jadi ini adalah ketebalan dari lantai betonnya. Untuk tiap person akan berbeda nilai ketebalan lantai betonnya, silakan dicek. Lalu kita dapatkan nilai sebesar 5 kilonewton per meter lari untuk beban sendiri. Lalu kita lanjutkan ke beban mati tambahan yaitu QMA. Di QMA kita punya lapisan aspal dan beban air hujan. Untuk lapisan aspal beratnya adalah 22 kilonewton per meter kubik. Karena ketebalan dari lapisan aspal di given situation ini TA-nya adalah 0,1 meter 10 cm, maka 10 cm kita kalikan 22, kita dapatkan 2,2. Dan untuk air hujan, variabelnya merupakan menggunakan TH, kita punya 9,8. 9,8 adalah kerapatan massa atau berat satuan untuk air. 9,8 kilonewton per meter pangkat 3. Kita punya 0,49, lalu kita jumlahkan semua. Hasilnya adalah 2,69 kilonewton per meter lari. Untuk beban truk, di sini kita juga punya beban truk. Kita lihat ke halaman 21. Di RSNIT 02 2005 kita punya untuk pembebanan truk. Nah, di RSNIT 02 2005 pembebanan truk itu dihitung menjadi total adalah 500 kilonewton dengan pembagian karena ada 3 gandar. Yang di depan itu adalah 50 kilonewton. Yang di belakang adalah 450 kilonewton, kita bagi 2 jadi 225 kilonewton. Itu per gandar. Kalau kita bagi 2, jadi kalau kita gambarkan, misal rodanya seperti ini total adalah 225. Kalau kita bagi 2, satu-satu, maka kita punya 112,5 per masing-masing titik. Tidak perlu dibagi ke rodanya, 2 roda itu sudah memberikan P, nilai P terpusat ke lantai sebesar 112,5 kilonewton. Nah, dalam perhitungan untuk beban truk, beban terpusat truk, kita juga diminta menggunakan pendekatan terhadap variabel faktor beban dinamis, jadi FBD, di mana FBD-nya adalah 30%. Sehingga dari 112,5 ini kita kalikan faktornya 1,3, jadi 30%, 100 plus 30%, 130%, maka kita punya
PTT atau beban terpusat yang diakibatkan oleh truk adalah sebesar 146,25 kN. Dan untuk pengaruh temperatur ada di RSNIT 02 2005 di halaman atau di tabel 20. Untuk pengaruh temperatur di RSNIT 02 2005 kita punya tabel 20 di mana di situ sudah disajikan temperatur jembatan rata-rata secara nominalnya. Kita ambil kondisi lantai beton di atas gelagar atau box beton di mana temperatur minimum di 15 derajat Celcius dan di maksimum 40 derajat Celcius. Delta atau selisih dari kedua temperatur itu ada 25 derajat Celcius. Dan sifat bahan rata-rata akibat pengaruh temperatur kita punya 10 kali 10 pangkat minus 6 per perubahan derajat Celciusnya. Dari situ kita bisa lanjut untuk cek perhitungan momen yang ada pada plat lantai beton tersebut yang diakibatkan oleh beban-beban yang barusan kita hitung tadi. Di sebelah kanan kita sudah dibantu dengan sebuah penggambaran dalam perencanaan jembatan, khususnya juga jembatan komposit. Pendekatan ini menggunakan pendekatan persamaan 3 momen, di mana pendekatan ini jumlah balok gelagar yang sebanyak itu tadi bisa kita sederhanakan menjadi 3 buah saja. Dan di situ kita harapkan bisa mendapatkan rumus untuk mendapatkan momen maksimumnya. Untuk beban mati, karena dia adalah beban terbagi rata secara menyeluruh, maka bentuknya akan seperti yang ada di layar Anda. Bentang maksimumnya, untuk maksimumnya yang ada di lapangan antara B sampai C, momen maksimumnya rumusnya adalah 1/24 kalikan dengan Q dikalikan dengan S jarak kuadratnya. Untuk momen yang ada di tumpuan, minus 1/12 kali Q kali S kuadrat. Maksimumnya yang kita ambil untuk yang ada di lapangan, maka kita pakai rumus 1/24 QMS kuadrat. Karena kebetulan Q-nya ini ada Q-nya MS, berat sendiri. Maka kita masukkan QMS-nya 5, S-nya ini adalah jarak dari given situation kita, soal ya. Silakan dicek di tempat Anda. Di mana nilainya adalah momen maksimum untuk MS, untuk berat sendiri pada L, yaitu lapangan, ada 1/24 kali Q kali S kuadrat, nilainya adalah 0,713 kN. Untuk di akibat beban mati tambahan, beban terbagi rata tidak merata di sepanjang bidang, namun biasanya hanya berada di tengah karena itu adalah beban aspal dan juga beban hujan. Maka momen maksimum yang bisa didapatkan dari perhitungan rumus yang ada yaitu 5/96 kali Q kali S kuadrat. Jadi silakan Anda sudah gunakan aja rumus yang sudah ada. Nilainya adalah 0,4795 kN lari. Untuk akibat beban truk pun juga sama, rumus yang dipakai adalah 9/64 kali P point load dikalikan dengan S jarak dari gelagar ke gelagar 38,047, dan akibat pengaruh temperatur kita punya momen maksimumnya adalah sebesar 7/8 dikalikan dengan delta T dikalikan dengan koefisien perubahan suhu dikalikan dengan E modulus elastisitas kali inersia dibagi dengan H. H adalah ketebalan dari plat lantainya. Ketebalan dari plat lantainya. Kalau di sini kita bisa lihat dalam perhitungan inersia 1/12 BH pangkat 3 pun juga sama. Kembali lagi biar Anda nggak lupa. Yang dimaksud dari 1/12 B-nya ada 1 meter adalah kita tetap mengacu pada pendekatan ini. Kita mengasumsikan lebar plat itu adalah 1 meter karena kita ingin mencari satuan per meternya. Nah, dari rumus itu kita punya nilai 15,611 kN per meter lari. Nah, dari kesemua nilai momen yang kita dapatkan sudah terekap di sini. Ada berat sendiri, beban mati tambahan, beban akibat truk, dan pengaruh temperatur. Kalau kita total nilainya ada 54,85. Nah,
Kalau biasanya di SNI kita sudah dikenalkan dengan faktor pembebanan. Di RSNI T02 2005 pun juga dikenalkan dengan faktor pembebanan. Namun nilainya berbeda. Mana yang bisa dipakai? Kedua pendekatan itu boleh dipakai. Baik SNI mau 2847 ataupun 1727 ataupun menggunakan RSNI T02 2005. Di soal kali ini kita menggunakan pendekatan RSNIT 02 2005 karena lebih spesifik pada perencanaan jembatan. Di mana nilai faktornya adalah untuk berat sendiri adalah 1,3, beban mati tambahan adalah 2 kalinya, beban truk 1,8 dan pengaruh temperatur adalah 1. Sehingga kalau kita jumlahkan atau kita kalikan dari faktornya dan lalu kita jumlahkan, kita punya 85,983 kilonewton meter. Kita punya 85,9 kilonewton meter. Sehingga momen terfaktor yang diakibatkan dari pembebanan yang ada adalah sebesar 85,983 kilonewton meter. Setelah kita sudah punya momen terfaktor ultimate dari akibat pembebanan, maka kita sudah bisa melakukan perencanaan tulangan untuk plat lantai betonnya. Pada perencanaan plat lantai beton didasarkan pada kondisi ultimate-nya, jadi kita ambil MU yang ada. F-extensinya kita sudah punya 20,8 MPa. FY tulangan 390 MPa, faktor reduksi ada 0,8 untuk perencanaan plat lantai beton. Ketinggian plat lantai beton adalah 200 mm. Sisi clear cover untuk beton 35 mm. D, ketinggian efektif, di mana ketinggian plat beton kita kurangi dengan selimut beton, maka kita punya ketinggian efektif D yaitu 165 mm, dan B adalah 1000 mm atau lebar lantai yang kita tinjau. Kita masih menggunakan kaidah per 1 meteran. Oke. Mohon dicek kembali seluruh variabel yang ada karena setiap soal bisa berbeda. Kita mulai mencari nilai momen nominalnya, di mana momen nominal kita kalikan faktor reduksi sama dengan M ultimate-nya. Karena M ultimate-nya sudah punya, maka nilai momen nominalnya adalah sebesar 107,478 kN/meter. Setelah kita dapat momen nominalnya, maka kita bisa menggunakan rumus Rn atau mencari nilai tahanan momen, di mana Rn sama dengan Mn dibagi dengan B kali D kuadrat. Untuk B itu adalah lebar yang tadi 1000 mili atau 1 meternya. Untuk D adalah tinggi efektif dari plat lantai beton 1000 dan 165. Satuannya mili, D-nya dikuadratkan, Mn dibagi dengan B kali D kuadrat, kita punya 3,947 Newton per milimeter square. Lalu kita akan mencari nilai rasio tulangan pada kondisi balance. Jadi kita asumsikan lantai plat beton ini berada pada kondisi balance, di mana betanya, beta satunya sama dengan 0,85, di mana F ekstensi prime-nya itu harus lebih kecil di bawah 30 megapascal. Kalau udah di atasnya, maka harus menggunakan pendekatan yang lain. Kita merubah nilai 0,85 menjadi lebih kecil. Karena F ekstensi kita 20,8, maka dia masuk syarat di beta satunya adalah 0,85. Kita cari rasio tulangan pada kondisi balance. Rumusnya adalah rho B, B1 kali 0,85 kali F ekstensi dibagi dengan F yield. Kita kalikan dengan 600 dibagi dengan 600 plus F yield. Didapatkan rho B-nya adalah sebesar 0,0232. Dari situ kita bisa mencari nilai rho maksimumnya, yaitu 0,75 kalikan rho B. Rho max-nya adalah sebesar 0,0174. Setelah kita punya rho maksimumnya, maka kita bisa mencari faktor tahanan momen maksimum atau Rmax-nya. Di mana untuk rumus Rmax-nya adalah rho max kalikan dengan F yield. Ini adalah F yield dari tulangan.
Karena kita sedang membahas tulangan, fokus bukan F-yield pada gelagar, kita masih pada F-yield pada tulangan di plat lantai beton. Kita punya 1 dikurangi setengah kali rho max dikalikan F-yield dibagi dengan 0,85 kali dengan F ekstensi prime-nya. Maka hasilnya untuk R max-nya kita punya 5,498 Newton per milimeter persegi. Kita perlu cek, kita perlu kontrol untuk nilai R maksimum terhadap nilai R nominalnya. Di R nominal kita punya 3,947, di R maksimumnya kita punya 5,498. Maka kondisi ini masih layan dan bisa kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan rasio tulangan perlu. Setelah nilai tahanan maksimumnya mencukupi, nilai tahanan nominalnya mencukupi dari nilai R maksimumnya, kita akan mencari rasio tulangan perlu. Rho sama dengan 0,85 F ekstensi dibagi dengan F yield. Dikalikan dengan 1 dikurangi dengan square root dari 1 minus 2 kali RR dibagi dengan 0,85 kali F ekstensi. Dari rumus tadi silakan Anda masukkan variabel-variabel yang ada. F yield dari tulangan, F ekstensi beton, Rn yang nilai ada di atas, F ekstensi juga dari beton. Kalau sesuai dengan variabel yang ada di atas, kita bisa dapatkan nilai rho untuk rasio tulangan perlunya adalah sebesar 0,0116. Kita punya aturan untuk rasio tulangan minimum yaitu 0,0025 minimum. Maka dia masih memenuhi. Dari situ kita akan menghitung nilai luasannya, di mana AS, luasan perlu ya, AS sama dengan rho kali B kali D. Rho-nya sudah ada, B-nya kita punya 1000 mm, D-nya kita juga punya tinggi efektif 165 mili. Nilai AS-nya adalah sebesar 1916,3 mm square. Setelah kita dapatkan nilai AS, maka kita bisa mencari diameter tulangan. Estimasi atau diameter tulangan minimum kita menggunakan rumus 4 kali S dikali dengan AS dibagi dengan V kali B di akar pangkatkan. Untuk S, kita punya aturan bahwa diameter tulangan untuk minimum untuk jarak adalah sebesar 200 mm. Maka S-nya adalah 200, 4 kali 200 kali dengan AS yang ada di atas, bagi dengan V kali dengan 1000 untuk B-nya. Diameter tulangan minimum yang didapat adalah 22,1. Maka kita tidak bisa menggunakan diameter 22 karena di situ ada 22,1. Pilihannya adalah langsung naik ke diameter 25. Di diameter 25 ada syarat terhadap jarak di mana S-nya ada nilai minimumnya kita menggunakan 250. Jadi untuk D25, S-nya kita pakai 250. Kita hitung ulang untuk nilai AS-nya. Nilai AS 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali B dibagi dengan S. Dan kita dapatkan nilai AS-nya adalah 1962,5. Jadi ini adalah AS yang menyesuaikan dengan kondisi desain kita di mana kita menggunakan D25 dengan jarak 250. Kalau digambar kita bisa lihat per 1 meter maka ada 4 tulangan dengan jarak 250 mm. Setelah kita dapatkan nilai AS-nya dari D25 250, kita mencari atau checking kekuatan lentur ultimate dari penampangnya. Di mana rumusnya seperti yang ada di layar Anda, MU kali dengan faktor reduksi F yield kali rho B kali D kuadrat dikalikan dengan 1 minus setengah kali dengan rho F yield dibagi dengan 0,85 kali F ekstensi. Rho-nya jangan lupa itu adalah rho dari yang baru, di mana AS-nya kita pakai AS baru. Jadi ini adalah rho yang baru, AS-nya di sini. AS yang baru kita bagikan dengan B kali D, kita punya 0,01189. Jangan pakai rho yang di atas tadi ya. Karena kita udah tentukan pakai D25 jarak 250. Nah, kita akan cek nih. Momen ultimate dari D25 200 itu apakah lebih besar dari ultimate total bebannya. Dari hasil yang ada, M ultimate
nya sebesar 87,74 kilonewton meter. Kalau M ultimate dari total beban yang ada, yaitu sebesar 85,983. Maka MU plat beton yang kita rencanakan dengan D25, jarak 250 sebesar 87,74 masih lebih besar dibandingkan dengan total momen yang diakibatkan oleh beban yaitu 85,98. Maka perencanaan ini oke, bisa kita lanjutkan.